selawat cakep itu suara. Ya. Tuh ente nggak dengar suara. Walah. Pak Ustadz punten nyuhunkeun paduan suara ti sadayana kanggo AA. Apaan tuh artinya itu? Oh buat AA. Hatur nuhun. Semua yang potong. Iya. Ya bagus ya. Jam berapa ini? Aswalun. Wah, jam 12 seperempat setengah 1 selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Ini sebagian tewas ya. Kemana ya sebagian? Coba jamaah mana yang tidak ada? Cilega ada Cilega. Terus Sukabumi ayah. Anak mana yang tidak ada nih kelihatannya? Ini anak Narimbang, Paeh Narimbang. Hah? Cikamurang ayah Cikamurang. Narimbang, Paeh Narimbang. Aranjen mesti banyak syukur ke Gusti Allah Ta'ala-nya, Ujung Jaya dan seputarnya, serta bagian Cilega, Sukabunga, terus mana lagi? Cilega, Sukabunga, terus Cikamurang, terus Kamurang, Cipinang Pahit, Cipinang Manis, Cipinang Tembem, Cipinang Kembi. Itu buang kata pahit, itu nggak bagus. Iya. Orang-orang pahit tak ada di majelis ilmu, ngertos? Ibu-ibu kelihatannya sedikit berkurang karena hujan ya. Memang hujan, bukan terlalu hujan, sangat-sangat ya, dari Jakarta sampai sini tetap hujan. Allahumma simkuring nguatasin ke tamu tadi, kalau saja tidak karena berkah pengawasan orang, hujan belum berhenti ini. Atau tidak? Oh, nggak gampang itu. Satu lagi yang nggak ada. Pak Yaya ada Pak Yaya, nu pupus sasi kapengker. Pak Yaya, Pak Yaya, ayah Pak Yaya, nu pupus sasi kapengker, ayah. Tadi Joh, inti saudara inti dari mana tuh? Ini saudara inti. Apa? Oh, Cipinang Pahit. Buset. Orang lain nak pahit pantes. Cipinang Pahit sih. Allah biarin dah. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz punten nyuhunkeun piduana doa. Oh, tulisannya salah. Oh, duana. Oh, bacanya jadi piduana gitu. Oh, tulisannya salah. Sebab tulisannya biduana. Pak Ustadz punten nyuhunkeun piduana gitu atuh. Ini tulisannya bukan piduana. Kata-kata doa ya itu diusahakan kalau dalam bahasa Indonesia yang direkatkan dengan bahasa Arabnya itu kata-kata doa ya atau doa ya pakai a tapi dikasih tanda kutip di atas atau koma di atas. Jadi dibacanya itu doa atau doa, bukan doa. Iya kan tulisan di bus ya, bus bajai, terkadang ojek, doamu kuharapkan, taik doamu. Iya di ojek belakang doamu, pakai stiker itu, doamu kuharapkan. Sementara ongkos tambah mah. Salah itu, salah. Itu. Jadi kalau kata-kata ya, meskipun pidu'ana nyuhunkeun pidu'ana
ti sadayana kanggo aa kan itu. Pi doana tuh A-nya itu pakai tanda kutip atas. Jadi orang bacanya bukan doa tapi doa. Tuh. Jadi usahakan ya mana yang sudah dalam bahasa agama jangan diganti dengan bahasa Indonesia seperti doa tuh atau doa tuh mohon doa restu. Itu doa restu itu bahasa Indonesia. Kalau diartikan ke bahasa Arab tidak ada. Sedangkan umumnya kita ya mohon doa restu. Tuh doa restu. Jadi pakai A, jangan pakai A. Jadi kalau begini manggil singkuring tengah terus. Pak Ustadz, punten nyuhunkeun biduana, piduana, maksudnya pileleyan. Pileleyan, apu nyeret, pegat simpang. Pileleyan, urang nganggo banjir bandang. Atur nuhun. Ya bismillahirrahmanirrahim. Rahmat. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجعونا وما علمنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع السادات. بحق جليل الأعظم محمد رسول الله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وبحق أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبحق من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah wong ieu wong Rabu ka-4 tepat nak kaping 25-nya. 24-nya. 24 Januari tahun 2006 kata urang, kata jalmi. Bertepatan dengan 24 Zulhijjah 1426 Hijriah. Alhamdulillah hujan telah berhenti sekehendak Allah Ta'ala. Ya Alhamdulillah simkuring juga bisa sampai meskipun kesehatan fisik simkuring belum 100% sembuh. Artinya bukan tidak sehat, mata tidak sehat selama kirang langkung 4 bulan. Sehingga sasih kapengker hapunten simkuring berhalangan menyampaikan hal-hal yang manfaat buat aranjeun dalam sudut pandang agama sebagai kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, sehingga memaksa simkuring untuk segera berobat ke dokter mata. Yang Alhamdulillah tidudin kapengker simkuring ke dokter mata sampai sekarang bisa menyampaikan kembali kemanfaatan apa yang jadi kewajiban orang kepada Gusti Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Karena niat simkuring ya mempercepat proses pembelajaran kita dalam ilmu fikih. Kemudian fikih tidak sempurna tanpa ilmu tauhid. Fikih dan ilmu tauhid tidak sempurna tanpa dukungan penjelasan keselamatan dalam pelaksanaan ibadah orang kepada Gusti Allah Ta'ala. Artinya ilmu fikih untuk mengasahkan orang dalam ibadah keseharian, baik ilmu cai dan seatasnya maupun solat dan seatasnya. Arti solat dan seatasnya, ya, solat fardu, solat sunat, ya, solat yang ditunjang dengan ilmu-ilmu tentu, di mana semua tadi ada kaitannya kepada ilmu tauhid. Jadi fikih mengesahkan tauhid, membenarkan apa yang orang laksanakan dalam ilmu fikih. Sebab orang terjadi kesesatan dalam peribadatan karena tidak mengenal ilmu tauhid. Jadi menyembah Gusti Allah Ta'ala tapi bukan Gusti Allah Ta'ala yang benar-benar sebagai sesembahannya. Jadi menyembahnya kepada Gusti Allah Ta'ala tapi yang menyembah tadi tidak kenal sifat-sifat Gusti Allah Ta'ala, sehingga mudah dibisikkan oleh iblis syaitan dalam ibadahnya. Nah terus enggak ibadah maca Quran di tengah malam seakan dirinya orang pilihan di sisi Gusti Allah Ta'ala. Ibadah di masjid, di musola, i'tikaf tanpa cari nafkah, padahal anak tidak sekolah yang seharusnya dia mampu bekerja dengan tenaganya mencari nafkah untuk anak istrinya, selebihnya untuk lainnya. Nyatanya dia memilih ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala, sementara dia sendiri tidak kenal Gusti Allah Ta'ala, mengingat dia tidak hidup di majlis ilmu, tidak menghidupkan majlis ilmu, dan sekadar menuntut ilmu tapi tidak mencari tahu keesaan Allah Ta'ala dalam sifat-sifatnya, sehingga sesembahannya itu keliru, sesat. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salama wal afiyah. Bukti kesesatan seseorang dalam ibadah selalu percaya kepada bisikan-bisikan yang datang. Bukti seseorang itu sesat ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala, dia lebih mempercayai bisikan-bisikan yang datang ketika dia bersendiri atau dia sedang membaca sesuatu zikir dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Mengingat dia hanya ibadah tanpa didukung oleh ilmu, atau sekadar ilmu ibadah dia tahu tapi hal-hal yang menipu dalam sifat keesaan Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya dia tidak tahu. Sesatlah dia dari bisikan-bisikan setan yang seakan dia orang mulia. Ngertos aranjen? Tuh yang terjadi begitu. Sehingga
iblis satu masa atau setan membisikkan, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Dibunuhlah anak atau istri atau suaminya. Di mana untuk menghindar dari jeratan hukum di kepolisian, dia berkata, saya dapat bisikan untuk bunuh anakmu, bunuh anakmu, bunuh anakmu. Jadi menghindar dari hukuman, dia mengelabui kepolisian ya dengan bahasa bisikan. Itulah orang-orang sesat dunia akhirat. Tuh, ngerti tuh. Tapi kalau orang yang belajar ilmu fiqih dikit ke sedikit kepada guru yang betul mengerti ilmu, lalu guru tadi menyadari bahwa fikih tidak cukup menjadikan orang itu sah dalam ibadah, dalam keseharian tanpa ilmu tauhid yang membicarakan tentang sifat keesaan Allah Ta'ala dengan begitu dan begitu. Guru yang tahu dan tajam urusan jamaahnya dalam ilmu, segera dia beritahu sifat-sifat Allah Ta'ala melalui tuntunan kitab-kitab ilmu sebatas orang-orang yang diajarkannya. Ibarat SD ya, bahasa SD, bahasan cukup untuk kelas SD, pembicaraan cukup untuk kelas SD. Ibarat orang SMA ya, bahasanya juga untuk anak SMA, bahasannya untuk anak SMA, lalu penjelasannya juga disesuaikan dengan usia. Remaja sekian tahun, nalarnya sekian, daya serapnya sekian, lingkungannya demikian, bergaulnya begitu, kebiasaannya begitu. Jadi setiap guru yang terampil, skill, qualified, well educated, dia tahu persis bagaimana harus memulai dan menjelaskan ilmu kepada orang-orang yang dihadapinya. Ngantos bagaimana dengan orang yang ibadah tanpa guru? Gimana? Itulah manusia-manusia sesat dunia akhirat. Akhirnya anaknya dibunuh, suaminya dibunuh, mertuanya dibunuh hanya karena bisikan. Padahal karena dendam, bukan karena bisikan setan. Setan dikambing hitamkan, sementara kebodohannya nampak ketika dia berbuat. Paham enggak? Tadi ya, sama zikir-zikir yang dihidupkan oleh iblis-iblis di Indonesia. Paham enggak? Kerjaan iblis setan yang menghidupkan zikir-zikir itu kerjaan iblis setan itu. Terus harusnya tidak paham. Iblis setan selalu menengungkan hal-hal yang indah dalam peribadatan. Iblis setan selalu membisikkan kata-kata yang manis dengan bayang-bayang keindahan yang kita laksanakan. Yang sebenarnya dia menyingkirkan kita dari kewajiban. Paham tidak? Tidak ada sesuatu dianggap indah atau mulia semasa kita berbuat sesuatu tadi dengan mengabaikan, melalaikan, melupakan kewajiban. Apa kewajiban kita kepada Gusti Allah Ta'ala? Beribadah kepadanya, menyembah Allah Ta'ala, tentu melalui tuntunan ilmu syariat agama. Iblis dengan antek-anteknya, setan dengan pasukannya, jin ifrit dengan rekan-rekannya mengupayakan bisikan-bisikan dan bahasa-bahasa dari kuping maupun hati kepada dia untuk menghidupkan zikir-zikir selawat, torekot dan sebagainya dengan dibayang-bayangi, kamu orang ini nanti kamu akan dapatkan ini, nanti kamu ini. Sementara ilmu yang jadi penyelamat orang-orang tadi, iblis tekan untuk tidak dia bergerak menuntut ilmu. Kapan kemuliaan didapat, kapan kebenaran dia akan dapatkan. Sementara hal-hal yang jadi kewajiban sengaja diupayakan oleh iblis dan syaitan, jin, ifrit dan sejenisnya, tidak ada orang itu pada barisan kewajiban. Hancur orang-orang itu. Karenanya simkuring selalu memusuhi hal-hal yang sifatnya pengelabuan. Benar zikirnya, benar wiridnya, benar selawatannya, benar Qur'annya, tapi itu penipuan yang mereka tidak tahu. Simkuring berkehendak aranjen selamat, aranjena saudara simkuring selamat dari tipu daya iblis dengan bahasa-bahasa kemuliaan. Sementara kewajiban diabaikan. Simkuring berupaya jangan sampai aranjen maupun aranjena saudara simkuring dibawa oleh lamunan iblis setan, seakan surga mudah digapai, seakan neraka itu sesuatu yang mudah dihindari. Paham? Iblis selalu mengatakan neraka itu sesuatu yang yang pokok surga kita jalani. Kalau surga kita jalani, dengan sendirinya neraka kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Bahasanya benar tapi menipu.
Mana mungkin seseorang mengenali surga tanpa diperkenalkan jalan neraka? Mana mungkin orang bisa tahu neraka, tahu surga kalau neraka tidak diberitahu? Mana mungkin orang mengenali neraka kalau jalan surga tak pernah diberitahu? Jadi antara surga dan neraka harus ada tuntunan ilmu yang memberi tahu, bukan bayang-bayang dalam bentuk bacaan selawat, zikir maupun tarekat-tarekat yang menyesatkan. Ngertos? Tarekatnya tidak sesat. Sebab pemilik tarekat itu semua adalah wali-wali besar, orang-orang pilihan di sisi Allah Ta'ala. Tapi mereka bukanlah wali, mereka bukanlah imam terpercaya, mereka bukanlah panutan-panutan ilmu agama, tapi ciptaan-ciptaan iblis dengan bahasa agama, dengan pakaian agama, dengan kitab-kitab hiasan di lemari-lemari mereka. Sementara apa yang mereka terapkan bukanlah ajarannya Rasulullah SAW. Bukti kuat, mereka tak lagi membicarakan kewajiban keseharian orang-orang yang ada di hadapannya, tapi justru merangsang mereka untuk baca selawat 1000, baca ini 2000, baca ini, baca ini. Menangislah kamu di masjid dan musola. Selesai menangis pada main bola, kan berjajaran. Habis nangis pada main bola, berjajaran. Wah, nonton film cabuk. Paling nyolong di mall-mall. Lihat, iblis punya kerjaan. Tapi kalau ilmu Kanjeng Rasul tidak demikian. Majlis ilmu di atas segala urusan kemuliaan dalam agama. Majlis ilmu di atas segala macam bentuk kemuliaan dalam agama. Tapi iblis lebih dahsyat ketimbang orang yang awam dalam ilmu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'al syani wa daraji. Allahumma wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Simkuring ya dalam menyampaikan ya mengajarkan ilmu fikih hanya untuk aranjen yang wajib-wajib saja. Ya, ibarat rumah yang pokok buat orang punya modal untuk membeli bahan bangunan. Dari waktu ke waktu kita kumpulkan uang, ada 100.000 ya beli bahan yang mentah, terus bahan-bahan mentah yang tidak hancur ditelan masa. Seperti apa? Batu, kerikil, split, ada 300 meser besi, aya 600 meser pasir, nah aya 100.000 meser batu bata, nah aya 30 meser genteng 12. 30.000 meser genteng 12. Tuh meser semen. Sebab semen 3 bulan juga jadi batu. Jangan. Jadi artinya simkuring dalam menyampaikan ya pokok-pokok ilmu tuh simkuring pilih mana yang lebih melekat, mana yang lebih cepat diserap lalu bermanfaat segera oleh dia yang menuntut ilmu. Ngertos? Tapi kalau guru-guru yang tidak Gusti Allah telah pelihara, dalam artian tidak memiliki pengalaman mengajar, tidak memiliki nuansa ya kemanusiaan dalam ilmu pendidikan, dia hanya menyampaikan ilmu sebatas yang dia tahu tanpa memperdulikan orang-orang yang sangat awam dalam ilmu, sehingga keberhasilan dalam mengajarkan ilmu boleh dianggap 99% kosong. Ibarat hitungan 1, 3, 6, 8, 7, 2,
opat. Sampai kapan orang bisa menghitung dengan sempurna? Kalau hitungan tadi lompat. Makanya dibutuhkan guru-guru terampil. Tiada keterampilan seorang yang dikatakan guru sebelum jam terbangnya sekian lama, dengan didukung dengan ilmu-ilmu pendidikan. Masih dia pelajar dan dia juga masih mengajar, tetap dia berkaitan erat dengan ilmu-ilmu pendidikan. Ngertos? Jadi tidak asal dalam bicara, tidak asal dalam menjelaskan ilmu sebagai pedoman dia untuk menyampaikan ilmu kepada anak didiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong iya alhamdulillah, meskipun bismillahirrahmanirrahim tabu hiji kurang 25 tanggung 5 menit deuknya. Ya tak acan nyair ya. Nasib jelek. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauhid lughatan. Kata at-tauhid kan kita suka dengar guru dan lainnya. Ilmu tauhid, ya, ilmu fiqih. Kan gitunya. Ada lagi ya ilmu tasawuf, kata orang gelok. Hati matlaun aja pesantren mah ilmu biasa eta mah, tegaduh ilmu tasawuf teh yang apa. Aranjeun biar ngartos. Ketika seseorang belajar ilmu fikih seperti orang, alhamdulillah sasihan di dia di pondok pesantren Matlaun Najah, orang jalani sekedar ilmu yang diberitahu, cai gitu sampai sifat-sifat cai, sampai cara berwudu demikian adanya. Lalu kita malam ini memulai ya ilmu tauhid, yani ilmu yang menjadikan kita kenal Gusti Allah Ta'ala melalui sifat-sifat Gusti Allah Ta'ala. Apa yang aranjeun dapatkan dalam ilmu fiqih dan ilmu tauhid seimbang, selaras, sejalan, paralel. Begitu seharusnya dalam gerakan, begitu pula hati dalam mengucapkan. Ngertos? Bergerak ke depan, hati sama ke depan. Tunduk ke bawah, hati pun sama tunduk ke bawah. Bangun ke atas, memang bangun ke atas diri tegak, hati pun kepada Gusti Allah Ta'ala sama bertindak demikian adanya. Apa yang aranjeun lakukan semacam itu, begitu tuntunannya, begitu diberitahu, begitu yang aranjeun lakukan, itulah tasawuf. Ngertos? Tuh. Hanya sisi-sisi lain yang sedikit keluar dari ilmu tadi dalam bentuk etika atau akhlak atau norma-norma dalam beribadah dijelaskan oleh wali-wali besar tuh, sehingga mereka membuat suatu konsep begitu untuk bisa mengetahui sifat pengelabuan dan pendustaan iblis setan dalam peribadatan. Ngertos? Kumaha aranjeuna yang zikir wirid salawat tarekot tanpa ilmu tadi. Itulah simkuring katakan iblis-iblis berbentuk manusia. Siapapun aranjeuna, tetap hukumnya iblis di mata simkuring. Selesai. Artos tuh. Jadi hapunten, jangan tergiur, terkecoh dengan torekot itu. Iblis lebih pandai ketimbang sejuta kitab ilmu. Ngertos? Sebab makhluk Allah Ta'ala yang paling pandai adalah iblis di alam dunia. Makhluk Allah Ta'ala ter adalah iblis. Karena iblis ini ter Allah Ta'ala dengan sifat rahmatnya kepada makhluk manusia, ya, dikirim para rasul sampai penghancur iblis dengan pasukannya adalah Rasulullah SAW, dengan dilengkapi ajarannya, tuntunannya, pedoman agamanya melalui fiqh, tauhid, tasawuf dengan Al-Quran sebagai pedoman, dus buku induknya, ya, hadis Rasul sebagai pelengkap dari penjelasan dalam Al-Quran yang tidak bisa dimahami oleh manusia biasa, melainkan oleh orang-orang besar insyaallah taala, yakni imam-imam, para sahabat dan sebawahnya. Tuh, penghancur iblis dan syaitan. Kalau Quran hadis dengan imam-imam agama, para sahabat yang demikian amat sangat-sangat luas ilmu mereka, bagaikan lautan tak bertepi, tidak lagi dijadikan sandaran kebenaran dan pedoman keselamatan dalam agama. Siapa mereka yang menghidupkan wirid salawat tarekot anjing-anjing semacam itu kalau bukan musuh-musuh Allah Ta'ala dan Rasulnya? Ngertos itu ilmu? Ngertos? Oh, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad at-tauhid lughatan, kata at-tauhid. Tauhid itu apa? Kata tauhid lughatan dalam arti bahasa. Terus bahasa orang, ya bahasa Sunda kek, bahasa Jawa kek, bahasa Ambon kek, mau bahasa terserah deh, bahasa preman, nih tauhid begini. At-tauhid fil lughah, terus at-tauhid lughatan, tauhid dalam arti bahasa. Ja'lu syai'i wahida, menjadikan sesuatu satu. Menjadikan segala sesuatu satu, apaan saja. At-tauhid, kata tauhid lughatan dalam makna bahasa, ja'lu syai'i wahida, menjadikan apapun satu wahida, menjadi satu. Atau enggak? Ibarat barang, batu kerikil, batu cincin, batu gunung, ya, batu apalagi, batu ini, batu ini, batu ini, batu ini, batu ini. Kan banyak batu enggak? Banyak batu, jenis batu banyak enggak? Jenis batu ini. Itu satu-satu berserakan. Tapi dengan ada kata at-tauhid, tuh, yang arti dalam bahasa, menjadikan segala sesuatu yang tadinya satu dirangkum menjadi satu. At-tauhid lughatan ja'lu syai'i wahida, menjadikan sesuatu apapun yang satu menjadi satu. Terus uang ribuan, jadikan satu. Udah, pusing-pusing amat. Iya, sama kok. Sama, ribuan warnanya biru. Ribuan biru tapi udah pudar warnanya. Ribuan, wah baru, tapi ribuan bukan. Ribuan, rapetin aja, klek jadi satu, krek, laminating. Bilangnya apa? Ribuan. Tidak 100.000. Nah, terus enggak misal. Ya. Cikamurang, Cilega, Sukabunga, Ujung Jaya, belakang itu nama itu, Cipinang Pahit. Coba, itu sudah dari berapa kampung, dari berapa wilayah. Ketika Aranjen dikumpulkan oleh Majelis Ilmu Rasulullah SAW, ketika Aranjen dikumpulkan pada sebuah tempat majelis ilmu, tidak ada lagi Cilega, nggak ada lagi Ujung Jaya, tidak, semua jamaah majelis taklim. Menjadikan satu yang yang berpindah-pindah, yang berpecah-pecah, yang berpisah-pisah dan beraneka, ja'lu syai'i wahida. Ya, kita adalah umat Rasulullah SAW. Paham itu ilmu? Paham enggak? Lihat. Tuh, baru kata at-tauhid. Tuh baru arti bahasa at-tauhid begitu. Yang berserakan satu dihimpun menjadi satu. Itu baru makna bahasa, baru arti bahasa. Bagaimana dalam arti agama kita, agama orang, agama Islam? Wasilahan dalam arti istilah, dalam arti syariat agama kita. Tuh, dalam arti ilmu tauhid bagaimana sekarang? Tadi dalam arti bahasa. Wasilahan dalam arti bahasa, dalam arti istilah, ya menurut istilah orang-orang ilmu tauhid, ahli tauhid, ya. Wal ilmu. Loh, tauhid itu adalah sebuah ilmu, suatu disiplin ilmu pengetahuan. Ingat kata tauhid dulu. Sesuatu yang satu berserakan dan berpencar sana sini dihimpun menjadi satu. Itulah kata tauhid dalam arti bahasa. Tuh, kata tauhid dalam arti bahasa begitu tuh. Nah, sekarang dalam arti istilah agama orang, huwal ilmu. Tauhid itu merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan agama. Di mana sifat ilmu tauhid tadi? Yu'rafu bihi, dapat diketahui melalui ilmu tauhid. Sekarang sudah bicara ilmu tadi bahasa, sekarang sudah dalam istilah adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan agama. Yang namanya ilmu tauhid adalah sebuah disiplin ilmu pengetahuan agama, di mana ilmu tauhid tadi yu'rafu bihi, dapat diketahui dengan ilmu tauhid.
Apa? Ma yajibu, hal-hal yang wajib, wa ma yastahi, wa ma yajuzu, hal-hal yang jaiz. Arti jaiz ya bukan dalam bahasa jaiz itu boleh. Nanti penjelasannya. Yajibu wajib. Apa yang wajib? Bukan wajib sebagaimana ilmu fiqih, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan jadi dosa. Bukan itu, sebab beda ilmu. Kalau yang kita biasa tahu wajib dalam fiqih dikerjakan ya sebagai kewajiban dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib dalam ilmu fiqih. Tauhid beda. Oh, ya, dalam ilmu tauhid beda. Jadi dalam ilmu tauhid itu adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan agama yang dengan melalui ilmu tauhid dapat diketahui apa mayajibu, apapun atau hal-hal yang wajib, wa mayajuzu, yang jaiz. Tuh, jangan diartiin bahasa Indonesia, enggak boleh. Sebab kalau diartiin bahasa Indonesia larinya beda, maknanya beda. Sebab kita sudah tidak lagi bicara fikih, kita bicara tauhid. Jadi dalam ilmu tauhid itu adalah hal-hal yang dapat diketahui melalui ilmu tauhid, hal-hal yang wajib, wa ma yajuzu, hal-hal yang jaiz. Nanti artinya wa ma yastahilu, dan hal-hal yang mustahil. Tuh, mustahilnya kalau kita bilang mustahil, aranjen, wah belajar ilmu agama, ya sudah tidak lagi jalan di jalan raya, sudah tidak lagi minum cai. Kenapa? Sebab sudah tidur di awan, mustahil. Tuh, ngertos? Itu bahasa begitu. Nanti tauhid lain lagi bicaranya. Jadi ilmu tauhid adalah dalam makna istilah suatu disiplin ilmu yang dengan ilmu tauhid dapat diketahui hal-hal yang wajib, hal-hal yang jaiz, hal-hal yang mustahil pada apa? Fi haqqillahi, pada Allah Ta'ala, pada keesaan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, dan keanggunan, kemuliaan. Nanti akan dibicarakan. Ngelihat apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, apa yang jaiz bagi Allah Ta'ala, apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Tuh, dibicarakan udah beda dengan fikih. Wa haqqi rusulihi alaihi wassalatu wassalam, dan apa yang berada atau apa yang terdapat dalam pembicaraan ilmu tauhid mengenai yang wajib, yang jaiz, yang mustahil pada diri Rasulullah SAW. Tanpa mempelajari ilmu tauhid, lihat Alimuddin, utusan malaikat Jibril ditangkap polisi. Masa malaikat Jibril ditangkap? Kalau malaikat Jibril bisa ditangkap sama Polda Metro Jaya, iya, kan begitu. Kapolsek Ujung Jaya, ane bunuh. Iya dong. Kalau malaikat Jibril bisa ditangkap, polisi gue matiin. Sebab malaikat Jibril adalah pesuruh Allah Ta'ala yang membawa wahyu kepada Rasulullah SAW. Masa pesuruh Gusti Allah Ta'ala ditangkap? Lihat si Gelo. Kenapa mereka demikian? Sebab mereka melepaskan diri dari ilmu fikih, ilmu tauhid. Lihat, sesatnya manusia. Ya, karena nggak belajar, nggak ada guru yang bimbing. Dia menjadi guru seorang diri dengan membaca buku-buku ilmu. Barang siapa belajar tanpa bimbingan seorang guru, maka setan sebagai gurunya. Kalau setan menjadi guru, apa hasilnya? Itulah Lia Alimuddin. Kalau setan jadi imam tarekat, setan jadi promotor-promotor atau sponsor-sponsor widzikir, selawat dan sebagainya. Setan jadi sponsor-sponsor fikih, tauhid, sponsor-sponsor tarekat, zikir dan apa hasilnya? Memandang sebelah mata kepada ilmu syariat Rasulullah SAW sebagai kewajiban kita. Paham ente? Tuh, lihat. Iblis ketika menipu, setan ketika mengelabui orang dalam bahasa. Apa yang Aranjan pelajari baru kulit. Ya, ilmu ma'rifat orang. Lihat tuh.
Lihat, karena nggak belajar fikih, nggak belajar tauhid. Bahasa iblis yang menyerang mereka. Mereka bukan iblis, darahnya iblis. Bukan iblis, bahasanya iblis. Emang iblis begitu, selalu membuat pengelabuan berlapiskan kebenaran. Siapa yang bisa tahu? Hanya manusia yang berpegang dalam ilmu. Yang bisa tahu iblis dalam menipu kita dalam bahasa kebenaran. Padahal adalah namanya menipu dalam kebenaran, hasilnya kepalsuan. Ya, kepalsuan membawa kesengsaraan. Lihat, ditangkap Polda. Lihat. Jadi jangan heran, semakin ke sana semakin orang banyak tampil berbeda dalam agama. Karena apa? Karena iblis yang menghiasi akal, otak serta bahasa mereka. Begitu caranya. Orang nggak ngerti fikih, nggak ngerti tauhid, sudah dilecehkan dengan hal-hal yang orang nggak tahu. Ngertos? Itulah pandainya iblis dalam menipu. Wah, capek lamun te nyair bisa stroke simkuringnya. Asawatullah. Pinjam itu sim tuduror. Itu. Lalu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ada kan? Ada cowok yang ya Rasulullah. Ya nyari langsung deh, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah, mun alaik Allah Allah. Atfatan ya Ratal alami, Allah Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah, salamun alaik. Allah Allah. Ya Rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alami, Allah Allah. نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا، وبه من خوفهم أمنوا. يا رسول الله، سلام عليك. الله الله. عتبة يا جيرة العالم، الله الله.
وبآيات القرآن علو فكائن فينا آخى الوهن نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك الله 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 ولنا المعنى وخائف منا ولمن هذا وكن ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك الله الله عفة يجي الله الله وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل كم إمام بعده والدرج عذبة يجي رتال علمي الله الله صادق الحق وعلي العلا يقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قال سعيد يا رسول الله 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 ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرار أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكر يا رسول الله سلام عليك الله الله عطفة يجي رتال علمي الله الله
Ini tuang endok asin. Ya, kebanyakan makan telur asin asmar. Asli Mariuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hapunten. Simkuring kirang langkung sasih sasih kapengker pengawasan di Jakarta begitu diputeran mengaturkan kepada Ustaz Otong, Ustaz Jojo, Ustaz Yana, sekadar memberitahukan yang bismillahirrahmanirrahim ulang tahun Majelis Taklim Urang, ya. Arti Majelis Taklim Urang, Majelis Taklim di mana simkuring yang memberikan pengawasan sasihan dimanapun, ya, simkuring datangi antar kota, antar gunung, antar provinsi, mengadakan ulang tahun Majelis Taklim Urang, muka 14-nya. Majelis Taklim yang ke-14 tahun lamanya. Majelis Taklim hina, gembel di mata orang hina, tapi insya Allah tidak pernah sia-sia upaya orang, ya, dalam perbaikan diri orang, karena tak ada manusia lebih banyak tahu dari kesalahan orang adalah orang sendiri, kan begitu. Yang diharapkan dengan mengingat kembali perjalanan pertama orang hadir di pengawasan, ada yang baru sasi, ada yang baru tilu sasi, ada yang baru genep sasi, ada yang baru 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang genep tahun, ada yang sudah 8 tahun, ada yang sudah 12 tahun, ada yang sudah 14 tahun. Nah, untuk mengenang kembali pertama kali kita kumpul di majelis ilmu, simkuring adakan dari tahun demi tahun ulang tahun dengan harap mengingat kesalahan orang, kesalahan simkuring, kekurangan orang sedayana, kekurangan simkuring dalam menata diri dan menata ilmu, sehingga dari waktu ke waktu kita dapatkan peningkatan dalam kesadaran dalam beragama melalui tuntunan ilmu. Itulah kemanfaatan ulang tahun orang dalam bentuk majelis taklim tahunan, begitu manfaatnya. Kedua, untuk menyambung silaturahmi. Ketiga, simkuring pesan kepada mereka yang kasih amplop dan daftar list, tolong minta sama jamaah-jamaah dan kenalan-kenalan aranjen orang baik siapa saja. Bantuan itu sanes buat simkuring, tapi untuk mereka yang memberi, sebab simkuring tidak pernah mampu memberikan pahala. Zat yang maha dan maha menyampaikan kebaikan dan pahala adalah Gusti Allah Ta'ala. Simkuring hanya mengajak, mengimbau, marangga. Apa yang anjen berikan, Allah Ta'ala punya balasan. Apa yang aranjen sampaikan, kebalinya keuntungan dan keberuntungan buat anjen yang menerima, karena aranjen yang berbuat kebaikan semua. Hanya simkuring sekadar mempelopori, mensponsori, ya, menghimpun segala kebaikan jamaah simkuring dan simpatisan yang simkuring tidak pernah kenali mereka, tapi mereka memberikan kepercayaan dengan memberikan bantuan tahunan dalam acara malam ulang tahun Majelis Taklim ke-14. Simkuring jadikan satu dengan malam tahun baru setiap insan yang Islam sebagai agamanya. Malam tahun baru Islam itu jatuhnya insya Allah tanggal 30 malam 31 Senin malam Selasa. Lamun aranjen hoyong ke Citayam Al Busro marangga, lamun gaduh artos nya patungan nyawa mobil, lamun teu gaduh artos teu naon-naon, ndak jadi dosa, ndak jadi kualat, ndak jadi simkuring benci aranjen karena aranjen datang memenuhi undangan semua saudara aranjen di bawah pimpinan simkuring dalam majelis ilmu. Tapi tuh, jangan sia-siakan kebaikan yang berjalan sementara aranjen tak mampu datang ke tempat yang baik tadi, sedangkan sisi lain yang aranjen dapat laksanakan, aranjen berdiam diri. Ngantos enggak? Wah, ongkos 50 60 belum jajannya kalau nyewa mobil. Sudah, aranjen enggak usah datang. Kirimkan wae bantuan 50.000, cekap. Paham enggak tuh ilmu? Tuh ilmu tauhid gitu. Eta ilmu tauhid. Patungan 50.000, arannya berapa ratus di ujung jaya, campur dengan yang lainnya, berserakan. Ya, waduh. Ntar bakal
bakal bantuan tasyakuran, di mana artosnya? Sudah, Aranjen nggak usah datang. Gabung tuh uang yang Aranjen hanya gado artos 50, jadikan satu majlis taklim matlaun najah jamaah majlis taklim dan jamaah dan simpatisan majlis taklim matlaun pondok pesantren matlaun najah. Nama Aranjen catat buat kenangan simkuring. Sebab setiap dia yang memberikan bantuan apapun kepada simkuring tercatat nama-namanya. Apalagi kemarinnya simkuring asupkan ke dalam komputer untuk simkuring kenang nama mereka. Oh dia baca Fatihah. Oh dia baca Fatihah. Artinya Aranjen tuh, jadi nggak usah datang ke Citayam Al Busro kalau punya duit gocap. Tuh yang dibilang pahit. Tuh, mendingan sampaikan kebaikan meskipun kita tidak ada di tengah-tengah hal yang baik. Itu jiwa mukmin berkah fikih dan tauhid. Ngerti enggak? Jangan seperti Haji Udin. Oh iya. Pengawasan enggak pengawasan, hanya sekian yang bisa simkuring minta kemudian diberi. Simkuring katakan tadi kepada Haji Udin, ini simkuring minta untuk buang buang sial, ngerti? Buang sial, tolak bala. Kayaan gue mek lo. Kayaan simkuring dengan anjen ya. Ngerti? Nggak tahu maksud apa simkuring meminta. Setiap kebaikan sudah sangat mengurangi musibah bencana yang datang kepada orang. Ngertos? Itulah sifat rahmat Allah Ta'ala. Jadi ketika ada orang datang meminta kebaikan yang memang kita mampu menyalurkan kebaikan yang ada, jangan berkikir diri. Hanya yang dibutuhkan pertimbangan. Jangan ada 10 memberi 10-10-nya, jangan. Artinya kan mau ngudut. Tuh, jangan ada 10 memberi 10 sementara Aranjen harus berjalan kaki 10 kilo. Jangan. Ada 10, wah ongkos 3.000, rokok 2.000, kasih kebaikan 5.000. Lihat ajaran Rasulullah SAW, tak pernah ada ajaran Kanjeng Rasul yang menyusahkan, tidak ada yang membuat derita manusia, mustahil. Tapi Aranjen yang tak bisa memanfaatkan kebaikan yang berjalan, itulah penyesalan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Senin malam Selasa besok tanggal 30 Januari malam 31, karena hari Selasa libur nasional 1 Muharram, orang bikin majlis taklim yang ke-14 ulang tahun, yang sudah biasa datang ayah artosna marangga. Jangan Aranjen sumping ke Citayam Al Busro, ya bantuan tak dikirim, tabrakan eta mah. Mendingan usah datang, nggak usah datang, bantuan nak kirim. Tuh, ngertos? Kecuali Aranjen gado artos 110.000 atau 120 tenaon-naon. Kan sesuatu ini ulang tahun sudah tos 14 tahun. Simkuring hitung-hitung di ujung jaya minimal menjalani 14 tahun. Perbuatan ini perbuatan yang berulang-ulang. Karena mayoritas yang hadir di majlis taklim di Matlaun Najah ini mayoritas orang-orang anyar. Oh, jadi dari tahun ke tahun diberi tahukan, ya nggak apa-apa deh. Yang lama tos yang anyar datang dengan wajah yang baik. Ya, yang lama tos paeh sabulu teuing. Ya. Tuh, ngertos? Paeh dalam kebodohan. Paeh tanpa bimbingan. Paeh tanpa doa. Paeh tanpa kegembiraan di majelis ilmu, yang akhirnya sifat paeh tadi yang datang tuh tak pernah sia-sia di mata orang. Tuh, cara Kanjeng Rasul mendidik manusia yang tidak abadi. Ngertos? Tuh, artinya meski berapapun selagi ada rezeki, gunakan rezeki orang. 1.000 teu naon-naon, semen kebangetan. Gua matiin 1.000. Ngertosnya? Jadi bismillahirrahmanirrahim, ya. Kalau ada di antara Aranjen, ya, ingin menyalurkan bantuan yang semua kembali buat Aranjen, titipkan saja kepada Ustadz Yana atau guru-guru yang ada yang memang dapat amanat daftar list. Ibu-ibu pun sama, perawan sama, sudah. Herianto 7.000, Ahmad Rauf 3.000, gebukin.
Santoso 7.500, Ahmad Fauzan 12.000, Haji Minong Haji Minong 2.000 keroyok. Pak Oong 10.000 keroyok. Polisi 10.000. Gitu lihat. Udah, iya, masing-masing niat nak kan gitunya. Udah begitu aja. Yang ada rezeki marangga, ibu-ibu, anak muda, remaja marangga. 8:30 acara dimulai. 8:30 berarti aranjen yang punya niat untuk kesana rezekinya memang ada, patungan dah, kurang-kurang dikit ya minta sama orang agak mampu. Haji Udin nggak pergi. Bang Haji tolong tambahkan nih 200.000 buat anak-anak nyewa mobil. Minta. Tidak diberi, colong barangnya. Sikat habis tetangga-tetangga aranjen yang pelit kikir, sikat habis. Ada Pak Ong polisi nangkep, geruduk habis. Pak, dia orang pelit, Pak, dia orang kikir, Pak. Kami nakal, kami tawuran, kami berkelahi, kami mabuk, kami judi, dia tidak peduli. Kini kami mau baik, Pak. Kami mau baik, pengen berbuat baik yang manfaat buat semua, termasuk orang-orang kaya ini. Mereka pun tidak peduli. Terpaksa kami berbuat. Sekadar kami meminta apa yang kami inginkan 200.000. Dia punya 20 juta, minta 200.000. Kami dimaki, kami dihina. Kami kumpulkan kawan 40 orang. Kami colong pohon manggahnya. Tuh simkuring punya adat. Tuh simkuring punya watak. Simkuring punya sifat. Colong orang-orang kaya kikir. Kalau ada musibah datang kepada mereka, jangan kalian bantu. Ada kebakaran, ada pencurian, ada perampokan, pura-pura kalian tidak tahu. Begitu. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Ada kebakaran, sudah aranjen pura-pura mancing aja. Hei, kebakaran tah sebodoh teing. Rampok, maling, rampok. Oh, di mana? Oh, di rumah orang kikir, orang pelit. Rasakan ya. Gitu. Tuh caranya begitu. Jangan mau anak muda dimanfaatkan tenaga aranjen. Ya, sementara orang ingin baik, tidak mampu untuk berbuat. Toh bukan anjen saja yang saya minta. Puluhan orang, ada yang ngasih 10, ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 50. Aranjen lebih dibanding lainnya, bagi kami dong 200. Ya kurang 300, aranjen 200 deh. 200 tak sanggup tenang deh, pego 150. Tidak juga diberi, tunggu 2 hari kemudian colong apa yang mereka miliki. Mobil-mobilnya kalau perlu gotong dari gerasi. Tuh simkuring didik ya, itu simkuring didik jamaah ribuan gitu ya. Anak muda simkuring didik seperti itu, tidak lainnya. Apa lo? Ya, gue nakal, gue tawuran, gue berantem, gue nyolong, gue maling dan lo katain gue yang kagak, nggak peduli. Karena gue pengen baik, masih juga Anda berkikir diri, berpelit tanpa peduli. Sekarang gue sengajain. Begitu harusnya, bukan ngerampok ini, nyolong. Colongin aja udah. Siapa yang suruh? Habib yang suruh. Siapa yang suruh? Habib Alwi yang suruh. Tuh, ngertos? Tuh begitu caranya. Sekalian biar polisi tahu. Kata polisi, Habib salah mengajar orang begitu. Kami mengajar benar Pak. Yang salah orang itu. Kami minta berulang kali untuk kebaikan, dan ini memang dikenali dan diketahui oleh semua lingkungan. Sekadar meminta bantuan tak pernah diberi. Kami terpaksa, maaf, tidak untuk sendiri. 40 orang kami mencuri Pak. Dan uangnya kami kasih truk. Kami kasih supir Pak. Nggak ada orang mencuri kemudian memberi orang lain. Pencuri itu dia mencuri sesuatu untuk dirinya. Kami 40 orang mau ke tempat Habib. Gitu. Udah besok nyolong. Nyolong.
gitu. Cari sekacamata Ujung Jaya. Siapa yang agak mampu datangi. Assalamualaikum. Makanya dibutuhkan tuh stempel RT RW mengetahui. Tuh majelis taklimnya ada, stempel RT RW mengetahui. Ya RT RW memang anak ini ya berjalan sekadar meminta bantuan untuk nyewa mobil karena ada acara di Citayam ya Bogor ya menghadiri ulang tahun majelis taklim anak-anak semua yang dipimpin oleh guru mereka Habib Alwi. Benar, ini benar. Jadi 1.000, 5.000, 10.000 namanya ada. Kapan kita dianggap mencuri sementara semua tahu apa yang kita lakukan? Ngertos? Siapa yang bisa mengatakan kita hina? Padahal semua yang kita terapkan dan kita jalani bersama adalah perbaikan diri orang yang menguntungkan dia. Paham? Tuh, begitu jadi anak muda. Ini nanggok seceng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngambil berkah sedikit karena ya putra almarhum Bapak Kiai Abdul Hamid Musa dalam keadaan kurang sehat, ya. Ahmad alias AA. Sedang dalam kurang sehat dan Allahumma simkuring juga sesungguhnya pada hari ini kirang langkung tabuh 5 sore tadi simkuring punya adik perempuan Asyarifah Nikmah bintu Abdurrahman As-Segaf, adik kandung simkuring perempuan pulang ke rahmatullah tabuh 5 yang tadi malam juga simkuring dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo sudah sakarat. Ya, simkuring sengaja tadinya tadi malam simkuring mau datang kemari punya niat mau ke Cilega, linggih ke Cilega, mampir ke Cilega. Simkuring tunggu biar dulu sampai jam 4 pagi lewat jam 4:15 simkuring tunggu sampai sholat subuh belum ada berita pulang ke rahmatullah. Ya simkuring sare dengan harap nunggu berita, bukan berharap meninggal tapi lebih mengarah ke pulang ke rahmatullah. Simkuring tunggu, aduh sudah tahan dulu, tahan untuk datang kemari, tahan dulu. Ya bismillahirrahmanirrahim, tabuh tilu simkuring bismillahirrahmanirrahim, aman. 1 jam jalan, 2 jam dari Citayam menuju Ujung Jaya, kirang langkung tabuh 5, hujan sedang deras-derasnya. Datang bel dari simkuring punya ponakan memberitakan yang adik kandung simkuring pulang ke rahmatullah. Kira langkung tabuh 5. Ngertos? Pesan atau amanat dari keluarga simkuring, jangan mengajar dulu ke Ujung Jaya ataupun kena Rimbang, jangan dulu karena adik dalam keadaan sakarat. Simkuring tak bisa dia halang-halangi. Ngertos? Selagi Gusti Allah telah berikan tenaga untuk berjalan menyampaikan kemanfaatan pahala ganjaran buat simkuring dan kemanfaatan ilmu buat aranjen dari sekedar ilmu yang simkuring ketahui, tetap apapun yang terjadi tetap simkuring jalani. Ngertos? Adik kandung yang ada dalam keadaan sakaratul maut tak menjadikan simkuring berhenti menyampaikan kemanfaatan ilmu kepada aranjen saudara simkuring seagama. Aranjen biar paham, adik kandung dalam keadaan siap meninggalkan dunia yang fana, berjumpa dengan sang pemilik ruh itu sendiri Allah Ta'ala, tetap simkuring tak peduli, kewajiban harus simkuring laksanakan. Ngertos? Tetap bismillahirrahmanirrahim dengan harap dan tujuan mudah-mudahan dengan simkuring jalan ke majlis ilmu untuk menjumpai aranjen di majlis ilmu Ujung Jaya Narimbang, ya kiranya pahalanya Gusti Allah telah sampaikan buat adik kandung simkuring Asyarifah Nikmah binti Abdurrahman As-Segaf. Segala kesalahan, khilaf, dosa yang barangkali pernah dilakukan oleh adik kandung simkuring, kiranya berkah simkuring datang menyampaikan ilmu, berkah keikhlasan aranjen menuntut ilmu, dengan berkah doa-doa orang soleh yang masih ada dan orang-orang soleh yang telah pulang ke rahmatullah, dan diharapkan, berharap Allah mudah-mudahan Allah menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Ta'ala. Segala hal urusan yang barangkali menjadikan adik kandung simkuring
punya dosa harus terkena sedikit daripada siksa alam barzah, berkah simkuring menyampaikan kebenaran ilmu Rasulullah SAW, berkah simkuring memiliki sifat kecintaan kepada saudara simkuring seagama, dalam penyelamatan dalam agama dan keyakinan simkuring seagama dan saudara simkuring seagama, kiranya sesuatunya Allah Ta'ala selamatkan dia. Itulah simkuring punya watak, itulah simkuring punya roh, itulah simkuring punya jiwa. Adik kandung tetap simkuring tinggalkan. Bagaimana ketika musuh menghadang? Paham? Paham tak? Ngerti tak Aranjen? Adik kandung sakarat simkuring tinggalkan untuk Aranjen. Pahala buat Aranjen, pahala buat simkuring. Ampunan dari Allah Ta'ala buat simkuring, ampunan dari Allah Ta'ala buat Aranjen. Tetap kewajiban harus dilaksanakan. Ngertos? Bagaimana ketika musuh menghadang? Haha, paham? Itulah fikih tauhid. Itulah keyakinan yang utuh. Yang tadinya ragu-ragu, tadinya bingung, tadinya was-was, tadinya apa antar bagaimana ada. Tidak ada ja'lu syai'i wahida. At-tauhid lughatan ja'lu syai'i wahida. Wasilahan huwal ilmu yu'rafu bihi ma yajibu wa ma yajuzu wa ma yastahilu fi haqqillahi ta'ala wa haqqi rusulihi alaihimus salatu wassalam. Tuh, ngertos. Siapa yang mampu makhluk di alam dunia menolong manusia yang siap dalam ajal? Karenanya setiap orang yang pulang ke rahmatullah ada kalimat di kerandak-kerandak mereka. Apa ini orang Sunda ngomong kerandak apa sih? Katil, ate. Tuh, di katil-katil, ya kah? Katil, ya kurung batang, kata orang Betawi kurung batang. Ya, kalau bahasa Indonesia kata Pak Yus Badudu keranda. Tuh, di katil, keranda atau kurung batang tertuliskan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah Ta'ala. Biar sadar Aranjen. Inna, sesungguhnya kami lillah, milik Allah Ta'ala. Wa inna, dan sesungguhnya kami pula ilaihi, kepadanya, dan kepada Allah Ta'ala rajiun, mutlak dan pasti akan kembali. Tidak hanya adik simkuring demikian keadaannya, yang lainnya pun pernah mengalami pulang ke rahmatullah. Boleh saja sekarang adik simkuring pulang ke rahmatullah, besok anjen, besok simkuring, besok aranjena, besok siapa saja. Orang tua simkuring dalam keadaan sakarat dua-duanya kembali sehat normal. Anak yang mengurus yang kini pulang ke rahmatullah. Ngertos? Orang tua yang sakarat kemudian sehat, yang merawat, yang mengurus kini pulang ke rahmatullah. Siapa yang bisa menduga? Tidak ada yang pernah tahu. Karenanya kita diwajibkan menuntut ilmu agama. Itulah maknanya keabadian ada di tangan Allah Ta'ala. Kenikmatan hakiki, kebahagiaan yang real dan nyata hanya pada ajaran Rasulullah SAW. Sifat pengamalan dan pelaksanaan dari ilmu yang diajarkan itulah kenikmatan yang abadi. Ngertos? Ketika ada orang dalam nikmat, jangankan orang lain, saudara tetap dilanggarnya, saudara tetap diterjangnya. Ngertos enggak? Kalau anjen ada dalam asik nonton televisi yang jadi kegemaran anjen dalam tontonan tadi, jangankan tetangga, adik aja berisik anjen maki-maki. Ngertos enggak? Kenapa anjen maki-maki adik kandung sendiri? Bahkan anjen gampar, gua gampar, tak berisik. Karena anjen ada dalam nikmat, menyaksikan tuh tontonan yang jadi kegemaran aranjen. Ngertos? Pun simkuring dalam melaksanakan syariat Rasulullah SAW, dalam bertemu dengan saudara seagama, berjumpa dalam majlis ilmu, di mana majlis ilmu adalah perbuatan termulia dari semua perbuatan mulia dalam agama. Simkuring tinggalkan adik yang dalam sakarat, sementara saudara mengatakan anak, istri, jangan berangkat dulu, adik kandung dalam sakarat. Kakak berkata jangan dulu, kalau bisa jangan aja dulu di ujung jaya. Tidak bisa, harus berangkat. Meskipun hati berkata meninggal nih. Simkuring punya prasangka paling lambat nih Kemis sore atau malam Jumat meninggal nih. Rupanya tadi jam 5 ya meninggal. Benar meninggal. Udah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai.
Beruntung dia yang pulang ke rahmatullah lebih dahulu. Kenapa dikatakan beruntung? Seperti adik kandung simkuring perempuan, tugasnya mengajar agama, ngajar alif bata, ngajar juz amma, ngajar Quran, ngajar selawatan, ngajar bahasa Arab sebisa-bisa dia semasa dia anak-anak sampai remaja sampai berumah tangga memang jadi ustazah seperti simkuring. Beruntung pulang ke rahmatullah lebih dulu. Kenapa simkuring katakan beruntung? Karena orang tuanya dua-duanya masih ada, saudara-saudaranya masih lengkap, bisa berbuat dengan doanya, dengan rizkinya, dengan kenalannya, dengan orang-orang yang baik padanya, ya, menyemarakkan dalam artian, ya, berbuat dalam doa. Bisa, nggak ada uang, dengan doanya, uang ada, dengan doanya pula terus dikhususkan pahalanya tadi buat adik kandung simkuring. Berapa nikmatnya, berapa ribu manusia yang mendoakan. Kenapa demikian? Karena dia sendiri berbuat begitu kepada agamanya. Tambahan saudara-saudaranya juga seluruhnya guru agama. Yang laki jadi guru agama, yang perempuan jadi guru agama. Lebih jauh dari itu orang tuanya memang puluhan ribu murid-muridnya. Tentu yang masih hidup di antara muridnya berdoa untuk anak gurunya. Ngertos? Jadi apa yang harus disesali? Apa yang harus dikatakan rugi? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah makna pembelajaran dan pelajaran ilmu fikih dan ilmu tauhid. Arahnya semua mengarah kepada keyakinan, bukan bisikan-bisikan dalam bentuk bacaan yang menipu manusia. Ngertos? Beda antara ilmu dengan baca-bacaan. Ilmu semua tipuan, semua kepalsuan. Baca-bacaan semua tipuan, kepalsuan. Torekot ini, torekot jangan. Kalau anjen tidak mau jadi iblis dunia akhirat, terserah anjen. Tapi kalau anjen ingin selamat, jangan ikut-ikuti baca, jangan. Semua penipuan dan pengelabuan. Hapunten beb, ada kiai di sebuah tempat, orang baik beb, punya pesantren, ngajar kitab ini, ngajar ilmu ini, tapi suka mengadakan zikiran atau selawatan atau lain-lainnya di pesantrennya Kumah Habib. Iya, itu seorang baik, sebab dia tidak menjadikan wirid sebagai apa? Sebagai pekerjaannya. Tugas dia mengajarkan ilmu. Malam Jumat dia baca Yasin, dia baca Rotib. Itu masai atuh neng. Leget. Jadi minta maaf dari Allah hapunten ya. Simkuring mohon aranjen biar ikhlas, biar Allah baca surah Fatihah ya. Ya, kalau ada simkuring katakan Al-Fatihah, hanya aranjen ya baca Al-Fatihah rame-rame, simkuring khususkan pahala dan sesuatunya, ya. Semoga Allah Ta'ala maafkan ya, adik kandung simkuring punya kesalahan dan dosa. Semoga Allah Ta'ala jadikan kuburnya ya taman daripada taman surga Allah Ta'ala. Tidak Allah Ta'ala jadikan ya kuburnya sebagai lubang daripada lubang neraka. Allah Ta'ala terima amal baiknya, Allah Ta'ala terima amal solehnya, Allah Ta'ala maafkan segala kesalahan dosa yang diperbuatnya boleh orang tahu maupun tidak, ya. Allah Ta'ala jadikan sesuatunya itu ada dalam ridha Allah Ta'ala, dalam rahmat Allah Ta'ala, dalam syafaat Rasulullah SAW, ya, dia berjumpa dengan pemilik jasad dan rohnya Allah Ta'ala dalam keadaan terima segala sesuatunya. Allah Ta'ala zat yang maha tahu. Kita hanya minta kepada Allah Ta'ala dengan hak kakeknya sendiri Rasulullah SAW, ya. Semoga apa yang jadi kurang Allah Ta'ala tutupi, apa yang ada Allah Ta'ala tambahkan, apa yang jadi menuntut untuk dapat derajat berkah dia jadi guru agama sekadar kemampuan yang ada, semuanya Allah Ta'ala berikan segalanya untuk adik kandung simkuring Al-Ustadzah Asy-Syarifah Nikmah binti Abdurrahman bin Ahmad bin Adi Asegab. Dan Fatihah ini pula ya buat kita punya anak guru kita ya, saudara Ahmad alias AA yang kini dalam keadaan kurang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Nabi Muhammad al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa azwajih taharat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil din min ulama al-'amin wa awliya as-salihin jami'in wa min al-muslimin al-Fatihah husnul ru'yazir الشريفة نعمة بنت عبد الرحمن السقاء ولد المعروف محمد
إن الله تعالى يغفر لها ويرحمها إن الله تعالى يغفر لها ويرحمها إن الله تعالى يغفر لها ويرحمها إن الله يغفر لها ويرحمها إن الله تعالى يغفر لها ويرحمها إن الله تعالى يغفر لها ويرحمها ويعفو عنها ويعفو عنها ويتجاوز عن سيئاتها ويتجاوز عن سيئاتها وهي درجاتها في الجنة ولدرجاتها في الجنة ويرزقها خير الدنيا والآخرة ويجيها بالجبار ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة من رياض الجنة بحرمة جدها الأعظم محمد رسول الله الأكرم وبكرامة جدها الأعظم محمد رسول الله الأكرم وبحبيبها جدها الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبتك بحبيبك صلى الله عليه وسلم وأن تضاعف لها الحسنات وتكفر عن السيئات يا البرية حكي جل العظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اللهم اغفر له وارحمه وتجزل سيئاته اللهم بارك له الدرجات اللهم بارك الحسنات وكفر عنها السيئات واجعل قبرها الله من رياض الجنة بحق جل العظم محمد رسول الله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وبحق أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وبحق من عمل الله ملائكته وكتبه ورسوله وعلمه وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin amin. Jadi malam ini juga minta maaf simkuring harus kembali sebentar sejenak menjumpai ya adik kandung simkuring yang pulang ke rahmatullah ya, selesai penguburan kerang langkung tabu 11 ya simkuring balik lagi ke ujung jaya teras ke Narimbang karena enjingnya wengi Kamis ke opat ya pengawasan di Narimbang. Jadi malam ini simkuring minta ridho antum, mohon doa antum ya, doa aranjen biar simkuring pergi ke Jakarta menjumpai almarhumah Asy-Syarifah Nikmah binti Abdurrahman Segaf dengan selamat, kemudian segera setelah dikuburkan ya balik ke ujung jaya dengan selamat, dan semoga juga Allah pelihara ya perjalanan ini nggak ada apa-apa karena maklum supirnya ini supir yang pernah sakarat. Supir simkuring pernah sakarat kan, tabrakan mematikannya, dia sakarat tapi paeh nya hanya simkuring yang sehat kan gitunya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Jadi minta maaf dari Allah. Orang ketemu enjing di Narimbang, kemudian aranjen simkuring ingatkan kembali ada rezeki 3.000 5.000 marangga. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada lagi terbuka, sebab belum tentu kesananya simkuring meminta lagi untuk aranjen. Apaan? Maaf, apunten sanes buat simkuring atau enggak minta untuk salat syakuran apunten sanes buat simkuring
Aranjen yang berbuat, aranjen pula yang menikmati segala, terutama ketika datangnya usia des anjen pulang ke rahmatullah, anjen dapatkan semua kebaikan yang pernah anjen lakukan, baik dengan lisan maupun dengan tangan, maupun dengan ucapan, maupun dengan badan, maupun dengan gerakan, maupun dengan rezeki dan segala. Itulah aranjen punya amal soleh yang abadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 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 وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.